Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathin khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para sakti, para hujjah khusus, Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga Bapak Ustaz Haji, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para tokoh masyarakat, Bapak RT ataupun stafnya, dan para orang tua kami yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya, khusus Bapak Haji Sukamto selaku Sahibul Bait beserta ibu dan keluarga yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mubarakah ini kita sudah sama-sama berzikir kepada Allah, sudah membaca kalimat thayyibah, sudah membaca sholawat Nabi. Berarti tinggal doa ya Bu ya, biar jangan lama-lama. Iya, doa juga jangan lama-lama, cukup Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena apa? Ibarat pantun mah, ada asap mesti ada kemenyan. Kalau sudah makanan siap, yuk kita mainkan. Bener nggak? Udah siap nih Bu, udah siap? Siap. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Allah takdirkan pada malam ini kita ngaji. Mudah-mudahan insya Allah pulang ngaji ini ada yang dibawa. Apa yang dibawa Bu? Jeruk. Yang dibawa berkat ya. Gimana kita nggak enak yang namanya ngaji? Masya Allah tuh, di depan ada jeruk ya kan, ada pisang, ada roti, Masya Allah, ada bolu. Ini kan rezeki, ada kopi, gratis semua ini hadirin ya. Masya Allah, apalagi Pak Ustaz tuh ada teh, ada susu, ada macam-macam. Masya Allah, ini udah nungguin dari siang buat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya, cuman Ustaz kan beda sama jamaah. Kalau jamaah kan bebas, mau makan nggak ada aturan. Nah, kalau Ustaz mau makan panggil sama ya, nanti ada waktunya. Makanya beda nggak kalau pulang Ustaz. Ya, Ustaz sih nggak ngarepin, yang penting tolong pengertiannya aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita sudah sholawat. Sholawat kita ini disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Maka nanti di akhirat kita bakal dikenali oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita bakal dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, luar biasa tim hadroh. Masya Allah, nabunya kencang ya. Pokoknya nyari mantu yang bisa nabuh hadroh, itu nabuhnya gede. Benar, serius. Alhamdulillah, terutama yang pakai bas. Mantap banget. Jadi makannya 2 piring jangan disalahin, nggak apa-apa, ngeluarin tenaga. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah.
Bapak Haji Sukamto melaksanakan kewajiban dari seorang tua terhadap anaknya. Apabila sudah siap untuk dikhitan, segera dikhitan. Karena dalam Islam itu jamaah rahimakumullah, fitrah manusia itu ada 5. Fitrah manusia itu ada 5 yang mesti ini adalah merupakan sunnah yang apabila dikerjakan mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang pertama adalah jamaah rahimakumullah, yang namanya manusia itu fitrahnya, sunnatullahnya, kalau laki-laki ya harus dikhitan. Khitan itu artinya adalah memotong sebagian daripada ya anggota tubuh kita di ya kulit di ujung daripada zakar, namanya pulvah. Kenapa harus dikhitan? Jamaah rahimakumullah, supaya itu nanti jadi suci, tidak ada najis yang ada pada anggota tubuh kita. Karena syarat daripada sahnya ibadah kita kepada Allah adalah suci daripada badan, pakaian, dan tempat. Makanya kudu dikhitan, sunnah muakkad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dikhitan, menurut ilmu medis bahwa dia akan sehat lahir batin, karena tidak ada yang namanya bakteri ya pada tadi kulfah tadi, bersih setelah dikhitan. Dari segi medis adalah sehat. Di samping secara syariat adalah bagaimana ibadah tersebut akan bisa sempurna ketika sudah dikhitan, karena sudah nggak ada najis. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua terhadap anaknya tadi diantaranya kalau sudah siap khitankan anaknya. Lalu anak tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang punya anak yang soleh, pahalanya terus mengalir, tidak pernah putus. Apa yang dilakukan oleh anaknya, maka orang tua juga dapat mengambil kebaikan dari anak yang baik, anak yang soleh, karena hasil didikan kita sebagai orang tua yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu fitrah manusia sunnah pada anggota tubuh kita ini ada yang namanya di jari kuku. Di kuku ini jamaah rahimakumullah, kuku jari kita ini sunnahnya, sunnatullahnya seminggu sekali mesti panjang. Maka sunnah setiap hari Kamis dipotong kuku kita, atau hari Jumat, Kamis malam Jumat atau hari Jumat sebelum Jumat, dimulai dari telunjuk, dari sini nih, sini, terus ke sini, ketemu lagi jempol, ibu jari. Itu sunnahnya. Mau ngacak juga nggak apa-apa ya, kalau memang udah biasa ngacak itu. Tapi kan sunnah kita amalkan itu lebih afdal, lebih baik. Kalau kuku jari tangan itu sunnahnya seminggu sekali panjangnya. Kalau kaki 2 minggu sekali. Ya, dipotong kuku kita yang ada di kaki kita biasa kayak tadi sunnahnya, dari mulai telunjuk dulu dari sini terus muter kayak tadi, itu sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu fitrah manusia yang mesti memang kudu dipotong. Terus apalagi pada anggota tubuh kita yang mesti kita lakukan fitrahnya adalah mencukur daripada kumis. Tuh, kalau jenggot nih sunnahnya dipanjangin. Karena pada dalam suatu keterangan fadilah amal, orang yang berjenggot yang rahimakumullah, satu jenggot itu masya Allah bikin bidadari senang sama orang yang berjenggot. Alhamdulillah ada yang berjenggot, saya mah orang nggak ada. Udah diobatin macam-macam nggak ada dasar mau ada jenggotnya ya. Biarin bidadari yang lain gitu. Tapi insya Allah dapat dari amalan yang lain. Begitu. Jamaah rahimakumullah, jadi sunnah mencukur daripada kumisnya.
Lalu sunnah lagi jamaah rahimakumullah, fitrahnya manusia itu mencabut bulu ketiak. Jadi bukan dicukur tapi sunnahnya dicabut. Itu hadisnya begitu. Sakit hati. Sakit emang, masya Allah. Dicabut tuh sunnahnya, masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Itu sunnah ya yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di khitan bagi laki-laki ataupun perempuan ada juga, ya perempuan juga sama, namanya dukhul gitu ya, harus di apa namanya, ada sih itu yang ngerti Bu Bidan deh gitu ya, perempuan juga di khitan juga ya begitu. Terus lagi motong kuku ya, terus lagi merapikan kumis ya kan, mencukur kumis, lalu juga mencabut ketiak. Lalu yang kelimanya udah deh nggak usah disampaikan lah, ibu juga pada ngerti lah, bapak juga pada ngerti ya. Itu di apa namanya, dicukur juga, dirapihin. Nah itu aja, jangan ngomong karena ada anak-anak kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khitan adalah merupakan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau khitannya usia 80 tahun Bu. Dulu belum ada laser gitu kan, belum ada pisau tajam, pakainya kudung itu pakai golok, pakai pampak di zaman Nabi Ibrahim. Udah begitu pakainya pakai ini Pak, ya apa namanya, pakai sistem orang arisan gitu. Dibuka namanya siapa yang keluar, itu yang duluan dia khitan. Makanya baru kertas keluar baru yang kelenger hadir. Karena udah takut banget, jangan-jangan saya yang bagian dia khitan hadir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang itu perintah Allah, Nabi Ibrahim siap, sami'na wa ta'na. Lalu diikuti yang rahimakumullah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada cucunya Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Maka jemaah rahimakumullah, memang aturan sunnahnya itu ketika bayi lahir usia 7 hari, sunnahnya itu diberi nama, lalu diakikahkan ya, terus lagi dicukur rambutnya. Nih Bu, kalau punya cucu Bu, ya Bapak punya cucu, nanti usia 7 hari dikerok rambutnya, ditimbang seharga emas, kasihin ke fakir miskin. Tuh begitu. Ustaz, dia yang rambutnya tipis enak, yang kayak Ahmad Albar gimana Ustaz? Ya kalau memang ada rezekinya ya sesuai dengan rambutnya itu. Allahu Akbar, ditimbang bagiin ke fakir miskin. Terus lagi yang rahimakumullah, dia khitan tuh usia 7 hari. Kalau memang kita siap sama orang tua, itu bagusnya, afdolnya. Cuma kadang nggak tega hadirin. Kalau orang-orang Sunda mah kecil-kecil, orang Jawa teman saya lulus SMA baru sunat, lulus SMA Pak, mau daftar kuliah baru sunat. Iya, dokternya bingung mungkin. Siapa yang sunat? Saya. Tapi karena memang itu subhanallah ya, pengen menyempurnakan Islamnya, yang alhamdulillah dijalankan dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Termasuk tadi mengakikahkan, itu juga sunnah. Ibu kalau seandainya punya anak laki-laki, akikahnya kambing 2 kambing. Kalau perempuan 1 ya, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Ustaz, bagaimana kalau seandainya dulu waktu kecil belum akikah, sekarang ada rezeki Ustaz, boleh nggak? Boleh, selama masih ada umur. Kata Imam Syafi'i boleh. Saya belum lama akikah ya, setelah rumah tangga ada rezeki, alhamdulillah. Makanya memang benar Pak, orang rumah tangga itu buka rezeki. Bapak kalau yang punya anak perawan ya sama jejakah nih, kalau memang udah malam minggu ada yang datang, jangan lama-lama, jangan tiap malam minggu datang. Kalau bisa malam minggu pertama tanya aja, udah serius apa enggak nih gitu. Jangan itu malam minggu datang bawa mobil beda Alphard,
besok laginya Masya Allah Pajero, besok laginya ganti lagi Fortuner, besoknya Masya Allah ganti lagi Koasi. Emang bengkel. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Dulu kita waktu belum rumah tangga miskin, kita nggak punya apa-apa, ya kan Bu? Setelah rumah tangga alhamdulillah bisa beli piring 2, bener nggak? Iya, sepiring berdua maksudnya. Ya sama suami, Masya Allah, makanya suap-suapan. Sekarang juga jangan lupa Bu, suap-suapan. Saya punya anak udah gede-gede masih suap-suapan sama istri. Kadang kalau masih kurang saya sendiri aja. Iya, yang bagian kesono ada sisa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang luar biasa. Makanya tujuan rumah tangga bagaimana supaya kita punya generasi, punya anak keturunan. Ibu mohon maaf bapak, punya anak tuh seneng, gimana nggak seneng, terutama ibu-ibu saking sayangnya sama anak, kemana-mana bawa tas. Bener nggak? Kondangan, arisan, pengajian bawa tas, buat apa? Buat lontong sama tahu. Ya donat campur semangka. Muhammad Rasulullah itu tas lonyot. Allah, saking sayangnya tuh ibu sama anak. Saya belum pernah lihat ada bapak-bapak ngaji bawa tas. Orang bapak udah disiapin beseknya. Makanya Masya Allah saya mah salut sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah benar-benar sayang banget. Iya, Masya Allah Bu, saking sayangnya sama anak itu makan soto Bu, sayurnya doang yang dinikmatin, bagian mie sama ayam nggak dicicipin asap. Emang kenapa sih Bu nggak dimakan? Buat anak, belum pernah buat bapaknya Bu, buat anak, bener nggak? Saking sayangnya hadirin. Maka subhanallah, alhamdulillah berjalannya waktu rumah tangga, dikasih rumah, dikasih Masya Allah pekerjaan, dikasih rezeki, termasuk namanya orang rumah tangga ngarepin punya keturunan. Masya Allah, tambah anak tambah rezekinya Bu ya. Makanya jangan takut banyak anak Bu, banyak anak banyak rezeki. Tetangga saya anaknya 11. Alhamdulillah, dari kecilnya mah repot, naik motor di depan berderet, di belakang ada bapaknya di sini, ibunya sana sini, Masya Allah naik motor 11. Waktu kecil, alhamdulillah berjalannya waktu udah gede-gede, pada merantau semuanya, iya kan? Yang sebelah jadi orang semuanya, ya jadi orang semuanya, alhamdulillah sukses semuanya. Lebaran pulang, Waalaikumsalam, alhamdulillah. Dede kangen, mama kangen, enggak kangen sama mama. Semua yang 11 nyiapin amplop 2 juta kali 11 22 juta. Ibunya nangis, nangis kenceng banget di kamar. Kata bapaknya, kenapa sih menangis? Kalau tahu gua 11 anaknya bagus-bagus, baik-baik, ngasih duit 2 juta satu orang. 22 kenapa enggak 40 Pak? Muhammad Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah gempor Allahu Akbar, Bu itu mau otomatis dari Allah, berapapun gak bakalan apa-apa nyaman Ibu. Allahu Akbar, udah nggak usah dibahas. Baik, kita lanjutkan. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menitipkan anak. Ini anak rezeki dari Allah. Kalau sudah waktunya anak kita siap diakikahkan, anak kita siap dikhitan, jangan perhitungan, jangan sayang dengan uang. Ada insyukuran. Panggil tetangga-tetangga kita, doain biar kita ini berkah. Kalau kita sering ngasih, bakal dikasih sama Allah. Amin ya Rabbal. Jangan pelit ibu bapak. Ya, kalau kita yang sering berbagi dengan orang lain, insya Allah rezekinya nggak bakal putus. Jangan sayang, terutama mohon maaf ibu sama bapak sama emak, jangan sayang.
Datang mah bapak dari kampung jamaah rahimakumullah ke kita nih, ke anaknya kangen. Orang tua bela-belain dari kampung, masya Allah bawa jago, bawa pisang, masya Allah bawa kelapa, ya kan? Ngebela-belain tuh pengen ketemu sama menantu, sama anak, sama cucu, bawa macem-macem. Kalau di total 300.000, giliran pulang dikasih 50, takut. Ada yang model begitu? Banyak. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim. Datang ke orang tua kita disambut dengan senang hati, alhamdulillah. Ma bapak biarin di sini agak lama. Biarin mau kapan lagi ngormatin ma bapak, nyenengin ma bapak, biarin di sini. Makan dikasih enak-enak begitu. Tapi lihat usia juga, kalau usia 70 tahun mohon maaf. Ini pagi-pagi jangan buat sarapannya, jangan sarapan dodol. Sarapannya yang empuk bubur gitu. Udah 70 tahun dikasih dodol. Masya Allah, masuk pro. Banyak pokoknya, banyak. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan lagi muliain orang tua kita, mertua kita, tetangga-tetangga kita, keluarga besar kita. Yuk kita senengin orang yang ada yang dekat dengan kita. Sempurnakan itu hak kita, tanggung jawab kita terhadap anak kita. Siap hitankan anak kita. Ngadain syukuran. Masya Allah barokah. Itu terkesan. Selalu diingat tuh sama anak kita. Begitu baiknya ayah, begitu baiknya bunda, Masya Allah. Setiap proses perintah-perintah Allah dan Rasulnya dijalankan oleh orang tua yang baik. Anak akan selalu merekam begitu mendalam kesannya terhadap anak tadi. Insya Allah apa yang dilakukan orang tua dalam kebaikannya nanti bakal dibalas oleh anaknya. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia hitam tidak cukup, selesai kewajiban orang tua. Maka jamaah rahimakumullah, wa yu'allimuhul kitab, ajarkan anak kita supaya kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal daripada pedoman hidup kita yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Anak kita ajarin Al-Quran. Sebenarnya yang wajib ngajarin Al-Quran itu ayah bundanya. Cuman karena ayah bundanya mohon maaf, bisa sih bisa Ustaz, cuman makhrajul hurufnya, ilmu tajwidnya belum begitu bisa, makanya titipin ke Pak Ustaz. Begitu Bu, mohon maaf. Jangan sampai kita ini mohon maaf punya anak yang gak bisa baca Quran. Karena ada kejadian jemaah rahimakumullah, ada orang tua pengen cari mantu dari pesantren. Cuman calon mertuanya tadi buta huruf Al-Quran. Akhirnya karena orang tadi kaya raya, diseleksi siapa yang datang ke rumah saya, dia lulusan pesantren, bakal dinikahin sama anak saya yang perempuan satu-satunya. Cuman tadi calon mertua tadi yang mengadakan sayembara tadi tuh, yang lagi menyeleksi buta huruf Al-Quran. Bener-bener ada yang datang Bu, dia pakainya sorban, pakai sarung, ya kan, pakai kopiah, kayak ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, Bapak lagi nyari calon mantu ya? Iya. Yang lulusan dari pesantren? Iya Pak, alhamdulillah saya Pak dari Bontor. Iya dari Bontor. Jamaah rahimakumullah, ya udah kalau kamu dari pesantren, coba Bapak pengen ngetes baca Quran kamu. Dites tuh. Ya kan tadi calon mertuanya kan gak tahu Al-Quran. Ya udah dengerin ya Pak, saya mau ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan orang kira kan begitu. Dengerin dulu ya, mau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kata calon mertua, enak mah, dengerin. Baca tuh calon mantu yang katanya dari Bontor, padahal gak pernah nyantri, gak pernah ngaji sama Pak Ustaz. Makan nasi sama tahu nikmat. Iya kata bapaknya, nah
Perasaan ada makan nasi ya. Kata bapaknya sama, ada tahu juga. Karena buta huruf Al-Quran benar disangkanya benar. Makan nasi sama tahu nikmah. Karena penasaran kalau mertua, dengerin kali ada ayat kedua. Baca lagi gitu. Dengerin. Dilanjutin yang calon mantu tadi tuh, yang abal-abal. Innal insana fil kitab qanidin. Kata bapaknya kayak obat warung mah. Ada pil kita qanidin. Kata mamanya, itu kan obat saya semua tiap malam diminum. Obat sakit kepala, badan pegel. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya ajarin anak kita mumpung masih kecil, titipin ke Pak Ustadz. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang anaknya dititipin buat ngaji ilmu agama, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, belajar akhlak, ibu rezekinya dijamin nama Allah. Amin ya Rabbal. Suruh ngaji, cuma jangan hanya nyuruh doang. Ngaji, jangan di rumah dulu nonton HP mulu situ mah. Mamanya megang HP, nggak bakal mempan. Yang bagus itu jangan rahimakumullah, ibu bapaknya habis sholat maghrib anterin tuh anaknya sana ngaji nak, diantarin bapak, diantarin mama, sambil ibunya bawa jeruk 5 kilo. Bener, serius ya. Jangan pelit sama Ustaz. Bener. Makanya biarin mau ngaji. Sorry. Bu, dengerin. Sama mana tadi? Bawa jeruk. Iya. Bontor. Jangan pernah pelit sama orang yang baik, sama orang yang soleh, sama orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan itu makanya ustadznya saya mah ikhlas, ibu bapak ngajarin anak-anak ibu. Saya mah bener ikhlas, bener-bener ibunya ikhlas juga, bapaknya ikhlas juga. Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Titipin ke Pak Ustadz, Bu, titipin. Apa lebihan? Allahu Akbar. Karena saya ngalamin Pak, ditelepon di Kerawang, Pak Haji, saya mau undang Pak Haji ceramah nih, berapa nih budgetnya? Ikhlas saya. Bener Pak, pulang-pulang ikhlas saya. Ikhlas bener. Dia nggak nyadar saya bawa mobil ke sana sama jamaah. Pulang-pulang gimana Kiai? Ikhlas saya. Ikhlas sih, ikhlas hadirin. Dompet kosong buat beli bensin, mogok itu orang kan. Iya nyusahin Ustaz. Ini gara-gara ikhlas. Iya, jadi jamaah rahimakumullah, padahal keterangannya jelas. Kalau kita bersedekah sama orang yang kita tidak kenal 10 kebaikan. Sama orang yang kita kenal 70 kebaikan, itu pahalanya. Sama orang yang dekat sama kita karib kerabat 700. Sama ulama sama ustaz 7.000. Udah kepada diem? Mikir. Banyak banget sama ustadznya pahalanya, masya Allah. Makanya nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Apalagi jamaah mohon maaf, di dunia aja nih kita nih kalau dekat sama ustadz, masya Allah berkah hadir. Makanya ibu kalau tahlilan ada majlis taklim deketin bu ustadzah. Mesti kebagian jeruk. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan itu ilmu agama kepada anak kita, terutama supaya anak kita bisa baca Quran. Kalau anak kita bisa baca Quran, insya Allah ibu bapak bakal diangkat dunia dan akhiratnya oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya jamaah rahimakumullah, saya pesan kepada para jamaah sekalian,
Anak adalah anugerah titipan dari Allah. Besarkan anak kita dengan bekal ilmu pengetahuan yang baik. Ilmu agamanya harus matang. Kalau kita punya rezeki, sekolahkan anak kita setinggi mungkin. Mau S1, S2, S3, S mambo, S tuntun, silakan kalau mau ada SS yang lain. Karena apa? Mohon maaf ya rahimakumullah, sekarang ini ya rahimakumullah, tidak cukup kita keluar pesantren hanya modal ngaji kitab saja. Iya kan? Kalau memang kita ada kemampuan, silakan kuliah lagi. Karena itu bisa mencapai daripada karir kita dunia akhirat. Makanya sebelum dari pesantren ya rahimakumullah, disuruh sama kiai kalau memang ada rezeki Ustaz boleh kuliah lagi. Alhamdulillah. Ya kalau memang kita mau. Enggak pun ya rahimakumullah, itu mohon maaf, asal kita punya modal ilmu agama dari Allah aja, pasti dijamin oleh Allah hidup kita ini sukses. Makanya jangan pernah khawatir kalau kita anaknya dibekalin ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita merantau di mana saja. Disampaikan oleh Rasulullah, al-ilmu nur. Ilmu itu bercahaya. Orang punya ilmu nggak bakal susah. Saya dari Indramayu, tetangganya Pak Ustaz Cendana. Saya alhamdulillah ya mohon dari Indramayu, saya bekalnya hanya doa saja dari kiai, dari orang tua. Alhamdulillah hadirin, masya Allah barokah. Dari sana modalnya ilmu, di sini diamalin. Ternyata mohon maaf, apa yang diajarin Pak Ustadz, diajarin kiai, itu nanti buat di masyarakat. Asal kita punya anak bisa tahlil aja, masya Allah, bisa maulid Nabi aja, ya kan? Apalagi bisa ngomong, hadirin, ini ngomong kayak gini nih, masya Allah barokah ini. Karena kudu dilatih juga, makanya kita kudu seneng nih waktu kemarin.